Selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita ada pada saat ini semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Secara manusia kita tidak mampu membalas setiap kebaikan Tuhan, tetapi tanda ucapan syukur kita, tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita hanya datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujian berkata, "Ku ada sebab anugerah-Mu." Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Secara manusia kami tidak mampu membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Tanda ucapan syukur kami, tanda terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini datang bersekutu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, semuanya menyenangkan hatimu, memuji, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pengurapan Allah terjalin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu memimpin puji-pujian, bahkan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah pengurapan Allah terjalin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini berjalan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami. Bahkan kami akan memulaikan ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bersyukur kepada Tuhan, dan pada saat ini kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita angkat pujian berkata, kami berkumpul memuji, menyembah. Pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa.
Puji Tuhan, biarlah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan semuanya menyenangkan hati Tuhan, memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini dapat menguatkan kita kembali, dapat memberkati kita semua. Kita angkat pujian berkata, kalau ku cari damai hanya di dalam Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah firman kami membaca, kami renungkan ya Tuhan. Tidak sekedar kami dengar ya Tuhan, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Urapi kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah setiap kehidupan kami, jaga hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman kami dengar ya Tuhan, semua itu hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, sertai hamba-Mu ya Tuhan.
Urapi hamba-Mu ya Tuhan, bibir lidah mulut perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan ya Tuhan, biar semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara di dalam ibadah wanita Sarah walaupun melalui online ya. Tapi saya yakin dan saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita bersekutu memuji menyembah Tuhan. Dan itu tidak mengurangi hadirat Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mungkin saudara saat ini ada di rumah masing-masing. Tetapi saya yakin dan saya percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang ada dimanapun kita berada. Tuhan yang akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang akan menjadi pegangan kita, sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih kita sebagai wanita-wanita Kristen, kita tetap mempunyai pengharapan. Amin. Karena di dalam Yesus itu ada pengharapan, di dalam Yesus itu ada kepastian ya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan, Alkitab saudara bisa buka di dalam Mazmur pasal yang ke-119. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saudara di rumah bisa membaca ayat ini dengan suara yang kedengaran ya. Dan saya di sini juga akan membaca dengan suara yang kedengaran. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini adalah perkataan daripada Raja Daud. Kita mungkin mengetahui tentang Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dia adalah seorang raja yang besar, ya. Tetapi di dalam kehidupannya tidak luput juga dari begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Tetapi di sini di dalam ayat yang ke-71, di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Daud berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi Daud mau mengatakan bahwa sekalipun dia harus melewati banyak masalah, banyak persoalan di dalam kehidupannya, tetapi itu tidak melemahkan dia, itu tidak mematahkan semangat dia. Namun dia berkata, di dalam setiap masalah, di dalam setiap persoalan, bahkan ketika dia mengalami tindasan di dalam kehidupannya, ada begitu banyak hal yang dapat dia pelajari di dalam kehidupannya. Biarlah kita juga sebagai wanita-wanita Kristen, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mau berkata, Tuhan, ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi persoalan, ketika saya menghadapi tindasan di dalam kehidupan saya tidak akan menyerah. Karena ada begitu banyak hal yang bisa saya pelajari ketika saya ada di dalam masalah. Malam hari ini kita akan belajar beberapa hal, saudara. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, ketika ada persoalan yang rasanya berat dan secara manusia mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kehidupan Daud, saudara. Yang pertama, pelajaran apa yang dapat kita ambil ketika kita menghadapi masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, ketika Tuhan mengizinkan ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajarkan kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan mau ketika kita dalam persoalan, ketika kita di dalam masalah, rasanya mungkin secara manusia kita tidak mampu, Tuhan mau kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudara wanita yang dikasihi oleh Tuhan, berserah itu bukan menyerah ya saudara.
Tapi berserah itu artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan segala persoalan kita kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi Yesus sendiri mengundang kehidupan kita, terlebih kita sebagai wanita-wanita Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, Yesus mau kita berserah kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan setiap masalah persoalan kita itu kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur pasal yang ke-37 saya bacakan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya." Jadi luar biasa, firman Tuhan berkata, ini pun perkataan Daud, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap masalah persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, firman Tuhan berkata, di sanalah Tuhan akan bertindak. Di sanalah Tuhan akan mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sudah dibuktikan oleh Daud. Ketika Daud berserah di dalam tangan Tuhan, sekalipun dia harus ada di dalam satu tekanan yang berat di dalam hidupnya, tetapi ketika dia menyerahkan setiap masalah persoalannya kepada Tuhan, di sana dia mendapatkan jawaban. Di sana dia mendapatkan pertolongan. Dan biarlah kehidupan kita juga, wanita Sarah yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar untuk menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, di dalam pribadi saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya. Rasanya sangat berat untuk kita lewati. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, Tuhan mau kita berserah di dalam tangan Tuhan. Ketika kita berserah di dalam tangan Tuhan, di sana kita akan melihat ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita pelajari ketika ada masalah persoalan datang dalam hidup kita. Yang kedua, wanita yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masalah, di dalam persoalan, Tuhan mau kita belajar untuk sabar. Amin. Ya, apalagi kita ibu-ibu ya. Tuhan mau kita belajar untuk sabar. Sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan, tidak cepat emosi atau tidak cepat marah. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, apalagi wanita, itu cepat sekali untuk emosi, ya. Cepat sekali untuk marah. Namun firman Tuhan mengajarkan kehidupan saya dan saudara, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tekanan di dalam hidup kita, belajarlah kita untuk sabar. Kuasai diri kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita dapat berdoa kalau yang ada dalam hidup kita tuh bawaannya emosi dan mau marah? Ya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu kata firman Tuhan. Jadi di dalam apapun yang kita hadapi saudara, Tuhan mau kita untuk belajar. Yang pertama kita belajar untuk berserah di dalam tangan Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk sabar, ya. Belajar untuk sabar, tahan menghadapi segala cobaan, tahan menghadapi segala masalah, tahan menghadapi segala persoalan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi mari sebagai wanita Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar untuk sabar, ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 saya bacakan firman Tuhan.
Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa saudara. Orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Jadi ketika kita sabar belajar untuk menguasai diri kita, maka kita adalah pahlawan-pahlawan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Wanita yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari ketika ada masalah, persoalan, tekanan, himpitan, ya tindasan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita belajar berserah, yang kedua kita belajar sabar, dan yang ketiga kita belajar mengucap syukur di dalam segala perkara. Mengucap syukur dalam segala perkara. Saudara, ketika kita berulang tahun, mengucap syukur itu gampang. Ketika kita diberkati, mengucap syukur itu gampang. Ya, tidak sulit. Ketika kita mungkin hidup rumah tangga kita berjalan lancar seperti biasa, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran, wah, mengucap syukur itu hal yang biasa. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan, ada tekanan yang kita hadapi dalam hidup kita, mengucap syukur itu saudara, itu adalah satu perjuangan, ya, sangat sulit. Namun firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita di dalam keadaan apapun yang Tuhan kehendaki, kita mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya saat kita diberkati, bukan hanya saat kita hidup berkelimpahan, bukan hanya saat kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita semua berjalan dengan baik. Namun ketika kita menghadapi persoalan yang berat sekalipun dalam hidup kita, firman Tuhan berkata mengucap syukur. Ketika kita tahu mengucap syukur saudara, di situ ada berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Lawan kata dari mengucap syukur itu bersungut-sungut saudara. Kita melihat kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan Tuhan mengizinkan mereka harus berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun. Ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan mereka alami. Mereka harus kekurangan air, tidak ada roti, ada begitu banyak musuh. Dan mereka bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut, kita melihat saudara, angkatan pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang saja yang bisa memasuki tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya dari bangsa itu, angkatan pertama yang keluar dari Mesir, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Ketika mereka diberkati baru mereka bersyukur. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mempersalahkan Musa, mereka mempersalahkan Tuhan. Saudara, tidak ada satu perkara pun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu kita alami dalam hidup kita, kalau Tuhan mengizinkan masalah datang di dalam kehidupan kita, karena ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tuhan ingin kita akan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau belajar untuk mengucap syukur di dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang sulit ya. Ada begitu banyak ya yang dirumahkan, tidak bekerja lagi. Tetapi apakah kita harus bersungut-sungut? Apa kita harus marah-marah? Firman Tuhan berkata mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan memperhitungkan setiap ucapan syukur kita. Dan percayalah, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, itu pelajaran-pelajaran yang bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang berat di dalam hidup kita. Itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil saudara. Yang pertama sekali lagi tadi, kita belajar berserah atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar sabar, menahan diri, menguasai diri. Ya, yang ketiga kita belajar mengucap syukur di dalam segala perkara. Dalam keadaan apapun, belajarlah untuk mengucap syukur. Karena percaya di dalam ucapan syukur itu ada berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan buat kehidupan kita semua wanita Sarah yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau tetap setia, kita mau tetap semangat di dalam Tuhan.
Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap berkata, sekali saya menjadi anak Tuhan, saya tetap menjadi anak Tuhan. Sekali saya percaya kepada Yesus, saya akan tetap percaya kepada Yesus. Ya, kita mau menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Karena kita percaya menghadapi keadaan dunia ini hanya dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita akan bisa. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Dia akan menopang kehidupan kita. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jangan takut saudara, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, jangan takut. Kita percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Kita percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya kita ada dalam naungan Tuhan. Dan kalau kita ada dalam naungan Tuhan, kita akan melihat selalu pembelaan Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Daud percaya karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun tantangan di hadapannya, dia akan hadapi. Karena dia yakin bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan, wanita Sarah yang dikasih oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kita akan berdoa, sekalian kita akan tutup ibadah wanita kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang setia, Allah yang selalu beserta dengan kami di dalam keadaan apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sudah beribadah di dalam ibadah wanita Sarah ya Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus secara online ya Tuhan, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada saat ini, dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami menyerahkan seluruh wanita Sarah ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka semua, pribadi lepas pribadi. Jadikan mereka wanita-wanita yang kuat di dalam iman kepada Engkau. Jadikan mereka ya Tuhan wanita-wanita yang setia ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mereka dapat menjadi berkat-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun mereka berada. Malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu mendapat tempat yang terindah di dalam hati kami, dan kami boleh dapat lakukan itu di dalam hidup kami. Kami tahu hanya dengan kekuatan Tuhan kami mampu. Hanya dengan kekuatan Tuhan kami bisa menghadapi segala persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Wabah virus corona yang sedang terjadi hari-hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa agar supaya wabah virus corona ini boleh cepat berlalu Tuhan. Sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami boleh kembali berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami boleh dapat kembali bekerja dengan bebas ya Tuhan. Terlebih dimanapun kami berada, kami boleh dapat menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan menguatkan kami semua ya Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkati kehidupan kami semua. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Kami akan tutup ibadah wanita kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari wanita Sarah yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kehidupan kita secara pribadi, diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah dimanapun kita pergi dan kita berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripada Engkau, dan kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.